Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi saya ucapkan untuk Ibu Husnul SPD SMC selaku dosen pembimbing, dan selamat pagi kepada kawan-kawan serta rekan-rekan yang masih bersemangat dalam melaksanakan kegiatan kuliah di masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Tiswari dari program studi pendidikan kimia dengan NIM 2022-1014 yang pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan sebuah materi yang berjudul Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Kemiskinan, yang pada video kali ini akan berbeda dengan video-video sebelumnya. Jika pada video sebelumnya saya hanya mempresentasikan seorang diri, maka pada kali ini saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang baik, cantik, soleha insyaallah, dan tentunya menarik. Marilah kita berkenal dengan teman rekan-rekan saya, yaitu Nama saya Siti Rahmatia dengan nomor induk mahasiswa 202210003. Perkenalkan, nama saya Zara Aprilianti dengan nomor induk mahasiswa 202210007. Baiklah, kembali kepada materi, yaitu pembahasan pertama tentang pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah usaha meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai aspek kenyataan dalam alam manusia itu sendiri. Sedangkan menurut Immanuel Kant, ilmu pengetahuan yaitu persatuan antara budi dan pengalaman. Di dalam era modern atau era masyarakat industri keempat, peran ilmu pengetahuan sangatlah penting dalam memajukan kehidupan. Nah, di mana ilmu pengetahuan ini semua pekerjaan yang kita rasa berat akan ringan jika kita memiliki ilmu. Semakin banyak kita tahu, maka semakin baik peluang kita untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu 4 hal sikap ilmiah. Yang pertama ialah tidak ada perasaan yang bersifat pamrih sehingga mencapai pengetahuan ilmiah. Yang kedua yaitu selektif dalam memilih sesuatu sesuai dengan fakta dan kenyataan. Yang ketiga, kepercayaan yang layak terhadap lingkungan itu sendiri. Sedangkan yang keempat ialah merasa pasti bahwa pendapat itu akan mendapat kepastiannya masing-masing. Nah, kita memasuki pembahasan yaitu tentang teknologi. Pengertian teknologi. Secara umum, teknologi adalah keseluruhan sarana-sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Sedangkan menurut Ellul adalah teknik, yaitu berbagai usaha, metode, dan cara untuk memperoleh hasil dan tingkat perkembangan yang lebih baik. Dibandingkan dengan zaman dahulu atau zaman nol, kita telah memasuki zaman modern, di mana teknologi ini merupakan hasil dari ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh seseorang yang mengikuti perkembangan zaman dan dibentuk dalam bentuk alat-alat atau sarana-sarana yang memudahkan dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pembahasan pada poin keempat, ciri-ciri fenomena teknik pada masyarakat menurut Sastra Prataja pada tahun 1980. Yang pertama ialah rasionalitas atau tindakan spontan oleh teknik menjadikan tindakan tersebut dihitungkan secara rasional. Yang kedua yaitu artifisialitas atau untuk membuat sesuatu yang tidak alami. Yang ketiga ialah otomatisme atau dilaksanakan secara otomatis, baik itu metode, pekerjaan, rumusan maupun organisasi. Yang keempat ialah teknik berkembang pada suatu kebudayaan. Sedangkan yang kelima ialah monisme atau semua teknik bersatu, saling membantu satu sama lain dan bergantung kepada orang lain, tidak secara individual. Yang keenam ialah universalisme atau teknik melampaui batas kebudayaannya. Yang ketujuh atau poin ketujuh terakhir yaitu otonomi atau teknik berkembang menurut prinsip-prinsip sendiri. Materi 5, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai. Dimulai dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah usaha menemukan atau meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia berikutnya untuk lebih baik. Dan nilai adalah
Nilai yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam menentukan masyarakat atau moral. Nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta keputusan. Materi 6, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian kemiskinan. Kemiskinan memiliki dua arti. Yang pertama, kemiskinan lazimnya kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Yang kedua, dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling penting seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain. Nah, pada pembahasan ketujuh yaitu tentang ciri-ciri manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ada 5, yaitu yang pertama, tidak memiliki faktor produksi seperti lahan, tanah, modal, dan lain-lain. Yang kedua, tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Yang ketiga, tingkat pendidikan mereka rendah. Yang keempat, kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas. Yang kelima, banyak yang hidup di kota, berusia muda, yang tidak memiliki keterampilan. Materi terakhir atau 8, yaitu mahasiswa dapat menyebutkan fungsi kemiskinan. Menurut penganut struktural fungsional, menganggap bahwa kemiskinan adalah fungsional atau mempunyai fungsi terhadap sistem sosial dalam masyarakat. Atau kata kasarnya, masyarakat miskin berfungsi untuk mengerjakan pekerjaan yang penghasilannya hampir tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya.